Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Halo sahabat Pluters, kembali lagi dalam acara BBC Bincang Bisnis Kreatif. Nah, kali ini bersama saya, hostnya Ika Pranyawati di pendamping UMKM bidang kerjasama. Nah, kali ini saya mengajak salah seorang pelaku UMKM, yaitu biar nggak lama lagi kita kenalan yuk sama Ko Cuyan ya. Gimana kabarnya Ko? Baik, ya oke. Semoga selalu dalam keadaan baik ya, Ko. Jadi kali ini sangat kesempatan baik ya untuk kami diberikan kesempatan untuk melakukan bincang-bincang bisnis terkait dengan usahanya Koko kayak gitu. Jadi hari ini kita bersama Permen Kopyos ya. Permen Kopyos Singaraja ini sudah apa ya namanya? Sudah sangat legend ya di Singaraja. Nah, Koko mungkin bisa ceritakan sedikit gimana sih pertama kalinya sehingga ada permen ini sebagai usaha Koko gitu. Katanya udah 3 generasi ya. Wow, udah panjang banget ya perjalanan The Legend of Permen ini kayak gitu. Oke, Kok silahkan waktunya. Dari awal dari nenek mertua itu dari tahun 1962. Wow. Cuman surat-suratnya kita mulai dapat itu di tahun 1967. Jadi kita lengkapi semua 5 tahun berarti surat-suratnya ya. ya. 5 tahun Dari coba-coba sehingga jadi seperti sekarang di generasi ketiga. Nah, kalau untuk penyebarannya itu baru dimulai setelah COVID. Keluar dari daerah Kabupaten Buleleng. Berarti dari 2019, 2020. 20 ya, karena kita juga mendapatkan pelatihan-pelatihan dari dinas tempat. Jadi dari pelatihan itu kita ikut mengembangkan sampai ke luar dari Kabupaten Buleleng. Sampai saat ini masih mencakup ke Denpasar Singaraja saja. Oke, berarti sudah Singaraja ini kan juga sangat luas kok ya. Terus ditambah juga dengan Denpasar, jadi sudah sangat banyak ya tempat-tempat Koko untuk naruh produknya ini. Nah, mungkin Permen Kopyos, kenapa sih bisa memilih nama Permen Kopyos atau HLS, Harta Legend Singaraja ini? Itu kalau dulu itu ngetopnya orang Belanda bilang of jazz. Hop Jazz. Ya, permen of jazz. Jadi orang-orang sini mau menyebutnya kopyos. Ya, untuk Jadi dari kata kop jazz jadi kopyos. Bahasanya mereka di sini tidak bisa begitu, jadi ngomongnya kopyos. Jadi terkenal sampai dengan saat ini. Kalau dengan HLS, Harta Legend Singaraja itu kami menghormati dari nama nenek yang pertama kali membuat permen ini dan menyebarluaskannya di Kabupaten Buleleng. Jadi kita pakai nama beliau, namanya Harta, Ibu Harta. Jadi kita pakai Harta Legend Singaraja. Legend Singaraja. Untuk menghormati nama beliau. Jadi nama Permen Kopyos ini diambil dari generasi pertama ya, dari Bu Harta. Permen Kopyos ini HLS-nya itu. Nah, mungkin bisa cerita sedikit kok terkait dengan bagaimana sih cara pembuatannya. Mungkin kita juga paling sebagai penikmat itu beli dan kita juga nggak tahu gimana sih cara pembuatannya gitu. Mungkin biar ada bayangan untuk para penonton gitu. Kita buat berdasarkan dengan bahan-bahan alami yang memang ada banyak di Kabupaten Buleleng. Hanya terdiri dari kopi dan kelapa. Kopi dan kelapa serta gula. Oke, jadi semua itu ada di Kabupaten Buleleng ya. Dan menjadi salah satu unggulan Kabupaten Buleleng juga Betul, kopi dan gulanya. Betul. Kelapanya pun kita kualitasnya ya cari yang memang benar-benar berkualitas. Di sini si Kabupaten Buleleng memang kelapa kan nomor 1. Jadi istilahnya kita ngambil bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet tambahan yang pembuatannya itu mirip dengan membuat dodol. Hampir sama dengan pembuatan dodol. Cuman ada tambahan-tambahan cara-caranya ya, teknik-tekniknya yang berbeda.
Oke, jadi bahan-bahannya ini semua bahan-bahan alami ya teman-teman, dan semua itu didapat dari Kabupaten Buleleng, karena salah satunya juga Kabupaten Buleleng itu adalah penghasil kopi terbanyak juga selain mungkin Kintamani seperti itu. Jadi kopinya dari Buleleng, kemudian kelapa juga, dari Buleleng. kelapanya juga dari Buleleng. Jadi semua produk yang digunakan itu alami dan berasal dari Kabupaten Buleleng. Nah, mungkin itu tadi dari proses pembuatannya ya kok ya. Nah, mungkin ada nggak tantangan ataupun hambatan yang dari tahun 1967 ya, dari tahun 1967 sampai sekarang 2025 itu apa sih kendala-kendala yang mungkin pernah dialami dalam proses pemasaran, pembuatan dari permen Kopios ini? Kendalanya mungkin karena kurang mampunya saya untuk penjualan digital. Memang sih belakangan ini masih belajar, baik itu ke dinas ataupun ke teman-teman tentang penjualan online. Nah, syukur juga sekarang ini sudah di backup oleh dinas untuk penjualan online-nya. Tantangan berikutnya sih mungkin sedikit demi sedikit kita menyebarluaskannya, terbentuk dengan modal yang memang zaman sekarang ini kita mau masukkan suatu produk barang tertentu pasti sistemnya konsinyasi dulu. Jadi sistem konsinyasi ini otomatis kita kan harus memerlukan beberapa modal. Betul. Ya kendalanya cuma di situ sih, sama kapasiti produksi. Kapasiti produksi juga terbentuk dari adanya mesin. Nah, sementara kita buat sekarang ini kan manual semua. Itu yang masih kita dalam tahap pengumpulan dananya. Betul. Jadi salah satunya sekarang semenjak COVID, jadi lebih banyak beralih ke dunia digital seperti itu. Jadi ini juga nantinya mungkin harus ditingkatkan lagi. Mungkin kendalanya masih di bidang pemasaran digital salah satunya, kemudian modal ya, karena seperti tadi yang dibilang kokonya untuk konsinyasi ke seperti Indomaret seperti itu kan butuh modal yang besar. Nah, kemudian juga alat-alatnya masih sederhana. Jadi untuk membuat misalkan 25 butir kelapa ya, itu membutuhkan waktu 1 hari. Kan lumayan juga tenaga terkuras. Jadi kalau dengan mesin, mungkin kedepannya kalau kita ketemu juga mesinnya itu bisa mempermudah dan efisiensi waktu. Itu ya harapan kedepannya. Nah, mungkin ini kan memang original seperti ini. Ada nggak keinginan mungkin kita udah punya yang original, mungkin buat varian baru atau rasa yang lain mungkin? Ada nggak keinginan mungkin? Keinginan itu ada, cuman memang kita terbentur dari kapasitas produksi kita yang memang waktunya juga sangat tidak memungkinkan untuk membuat varian baru, karena memang sekali hari ini kita bikin sudah selesai habis, hari ini bikin habis, karena memang untuk di Kabupaten Buleleng penikmatnya cukup lumayan banyak. Ya, terima kasih lah kita kepada masyarakat warga ya Buleleng. Ya, biar terus juga dibeli, siapa tahu nanti kalau mau buat kue box itu snack kotak itu bisa mungkin permennya diganti pakai permen Kopios kayak gitu kok ya. Terus kalau kita juga mau buat varian baru pasti harus ada trialnya dulu ya. Nggak bisa, itu juga harus memerlukan dana kayak gitu ya. Kita harus banyak memikirkan lah hal itu. Nah, mungkin terkait dengan dinas ya, karena kan UMKM itu ada di bawah Dinas Perdagangan, dinaungi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Nah, kira-kira bagaimana peranan dinas terkait dengan UMKM? Salah satunya UMKM Permen Kopios ini kok. Kalau saya memang sangat berterima kasih kepada dinas. Karena sebelum COVID sampai dengan sesudah COVID, beliau sangat membantu usaha kita, baik itu dalam pelatihan, pengurusan surat-surat, sampai dengan halal pun kita gratis diberikan sama dinas. Pelatihan-pelatihan yang mereka berikan, dinas berikan, baik itu dari rekan dinas dan sebagainya, telah membuka pikiran saya untuk menyebarluaskannya pada waktu setelah
COVID. Makanya tersebarlah mulai permen kopios ini di luar daripada Kabupaten Buleleng. Seperti itu. Sangat membantu. Terima kasih Dinas. Ya, terima kasih buat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Nah, karena kita juga mau share info juga kok ya. Siap. Jadi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM itu juga menaungi UMKM. Salah satunya kita membantu memfasilitasi pembuatan NIB. Kemudian juga ada PIRT-nya, kemudian ada halal, haki juga kita fasilitasi, dan sekarang juga udah ada pendampingan untuk desain kemasan, ya kok ya? Iya, betul. Jadi di Plut juga buat teman-teman pelaku UMKM yang mau membuat izin usaha, PIRT, dan juga terkait dengan halal dan haki, serta mau buat desain logo kemasannya seperti apa, nanti bisa langsung datang ke Plut ya teman-teman. Karena Plut itu juga berada di bawah dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Ada nggak kolaborasi yang sudah Koko lakukan selama ini, mungkin dengan kolaborasi dengan dinas kan sudah kok ya. Jadi dengan UMKM, sesama UMKM, ada nggak kolaborasi yang sudah dilakukan? Ada. Memang kita dari dinas sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, di sanalah kita ketemu sama teman-teman pelaku UMKM. Nah, teman-teman pelaku UMKM ini yang memang saya mempunyai basic di jadul, barang dagangan jadul, kita sering minta barang-barang yang memang kita bisa jual, ini ada nilai jualnya dan rasanya enak, kita ambil, kita bantu jualkan ke tempat langganan-langganan saya. Dan begitu pula sebaliknya, mereka juga membantu untuk memperlancar produk saya. Seperti itu. Salah satunya Bu Luh Buleleng, Bu Luh Wiryadi. Siap. Oke, jadi itu ya teman-teman. Nah, kolaborasi itu tidak hanya dengan dinas saja. Salah satunya kita bisa berkolaborasi sesama UMKM, dan juga kita bisa berkolaborasi dengan retail ya, kok ya. Siap. Jadi kita bisa titip, mungkin ini produknya sudah tidak hanya di Singaraja aja, karena sudah ada dipasarkan juga di Denpasar. Salah satunya kalau di Singaraja di mana aja nih kok dipasarkan? Di setiap toko kue ada. Oke. Setiap toko Toko kue seperti toko kue Bunga Pertiwi, Bunga Pertiwi, Wijaya, di pasar juga ada. Pasar Gunung Harta juga ya. Gunung Harta, Artamart ada. Ya. Jadi buat sahabat Pluter yang mau cari permen kopios ini, bisa seperti yang sudah disebutkan sama Kokonya ya. Jadi ada di Gunung Harta, kemudian ada di Arta Sedana, ada kok? Arta Sedana, yang main ke Arta Sedana bisa beli permen kopios juga di sana. Kemudian juga ada di Bunga Pertiwi ya. Dan masih banyak outlet-outlet yang lain. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ke Denpasar, bisa kunjungi ke Agung Oleh-oleh, ada Joger. Wow, udah banyak ya. Ya. Jadi ke Bliwayan juga kalau mau nongkrong di sana bisa, nanti juga akan ketemu. Bakso Isu, Pia Sinar, Pia Bintang ada. Wow, Pia Bintang juga ada ya teman-teman. Ada. Oke. Nah, mungkin apa sih rencana jangka panjang ke depannya dari usaha permen kopios ini? Kan nggak mungkin sampai di Koko aja ya, pasti ingin generasi selanjutnya, atau mungkin apalagi yang menjadi target ke depannya mungkin kok? Kalau jangka panjangnya sih kita masih memikirkan untuk penyebar luasannya secara menyeluruh ke seluruh kabupaten, ke seluruh Bali lah. Mungkin pelaksananya tahap demi tahap. Entah itu ke depannya mau diambil alih, diteruskan ke anak-anak, kita masih tidak memikirkan hal itu. Jadi kalau kita bisa berkembang, otomatis anak-anak akan menikmati. Seperti itu pemikiran saya. Kalau untuk pemasaran dan lain sebagainya itu ya seperti itulah yang ininya. Tujuan kita memperluas saja, betul, ya. memperluas Jadi pasar aja. mungkin selain langsung dititip di retail dengan juga digital marketing seperti itu ya. Semoga kedepannya Shopee, TikTok ataupun Tokopedia-nya lebih berkembang lagi ya. Nah, kemudian untuk pendengar nih, apa yang
pesan dan kesannya yang ingin disampaikan sebagai pelaku UMKM yang sudah lama berdiri ya dari tahun 1967 dan masih eksis sampai sekarang di tahun 2025. Biar mereka juga termotivasi mungkin gitu ya. Oh, ternyata permen Kopios ini bisa loh berdiri selama itu gitu. Ya, pertama-tama sih kita ucapkan terima kasih kepada para penggemar permen Kopios HLS Singaraja yang mungkin belum merasakan permen itu yang rasanya unik dengan rasa kopi dan santan yang menyatu. Silakan coba permen Kopios HLS Singaraja. Terima kasih. Nah, itu tadi perbincangan kita terkait dengan permen Kopios Singaraja HLF ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau memang mau coba nanti bisa beli seperti yang sudah dikatakan tadi, ada di Bunga Pertiwi. Mungkin kan banyak ibu-ibu yang sering ke bunga kok ya beli kue gitu pakai rainan. Nah, jadi bisa di sana teman-teman ketemu dengan permen ini, kemudian ada di Gunung Harta. Jadi sudah nggak asing lagi ya Gunung Harta buat teman-teman beli kue. Jadi di sana juga sudah ada. Dan kalau di Denpasar lewat Beliwayan, kemudian Jogger dan Bakso juga Isu. ya bakso Isu, bakso Via Eso, Sinar, Via ya Bintang, via Bintang. Jadi ayam betutu. wow, ayam betutu juga ya. Iya. Jadi nanti teman-teman bisa beli di sana, di mana hampir sudah setengah Bali ya, hampir setengah Bali sudah ada permen Kopios ini. Jalur Singaraja Denpasar. Ya, sampiran. jalur Singaraja dan Pasar, jadi juga melewati Tabanan ya. Nah, jadi mungkin nanti kedepannya semoga sampai Jembrane, Tabanan, Kelungkung, Gianyar kok ya. Mudah-mudahan juga bisa kolaborasi dengan orang-orang yang tertarik dari daerah masing-masing. Ya, Stungkare semuanya itu bisa terwujud kok ya. Nah, jadi semoga perbincangan kita kali ini menginspirasi teman-teman pelaku UMKM agar tetap eksis dan juga selalu meningkatkan mungkin penjualannya seperti itu lewat dengan toko-toko dan juga berkolaborasi dengan stakeholder terkait ya. Mungkin itu dari saya, sampai jumpa.